Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hera Hairunisa, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan terkait dengan penyelesaian pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Namun sebelum itu, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aurelia Regina Putri, kemudian ada Cesar Reino Gusti, ada Dita Amalia Putri, kemudian ada Jessica, Kayla Azahra, Muhammad Aflah, dan juga Tahara Ahmada. Nah, yang berikutnya ada beberapa submateri yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu untuk topik yang pertama ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo, kemudian topik yang kedua ada merancang pengujian atas rincian saldo, dilanjutkan dengan topik ketiga yaitu konfirmasi piutang usaha, dan topik yang terakhir atau topik yang keempat yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Reino. Kepada Reino, dipersilakan. Baik, terima kasih Aurel. Untuk materi yang pertama yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo atau test of detail balance. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika diterapkan secara khusus pada piutang usaha, hal itu disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha atau account receivable balance related audit objektif, yang terdiri dari yang pertama ada detail tie-in, yaitu piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Selanjutnya ada keberadaan, yaitu piutang usaha dicatat ada. Selanjutnya kelengkapan, piutang usaha yang ada telah dicantumkan, keakuratan, piutang usaha sudah akurat, klasifikasi, piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar, pisah batas piutang sudah benar, nilai realisasi atau piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi, dan yang terakhir hak, yaitu klien memiliki hak atas piutang usaha. Next. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan dalam merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, tahap 1. Auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, termasuk piutang usaha. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor juga melaksanakan prosedur analitis pendahuluan yang dapat menunjukkan kenaikan risiko salah saji piutang usaha. Ketika mengevaluasi risiko inheren dan bukti yang direncanakan untuk piutang usaha, auditor akan mempertimbangkan bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Sebagai contoh, sebagai akibat dari perubahan yang buruk pada lingkungan ekonomi industri, auditor dapat meningkatkan risiko inheren untuk nilai realisasi bersih piutang usaha. Selanjutnya, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren, tahap 1. Dalam melakukan tugasnya, auditor pertama-tama akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Alokasi ini disebut sebagai penetapan materialitas kinerja salah saji yang dapat ditoleransi. Secara khusus, piutang usaha merupakan akun yang paling material dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan penjualan kredit. Bahkan untuk saldo piutang usaha yang kecil sekalipun, transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan mempengaruhi saldo piutang usaha hampir pasti sangat signifikan. Ketika menilai risiko inheren bagi setiap tujuan untuk akun-akun seperti piutang usaha, auditor mempertimbangkan risiko bisnis klien dan sifat klien serta industrinya. Standar auditing mengidentifikasi bahwa auditor harus mengidentifikasi secara formal risiko kecurangan tertentu menyangkut pengakuan pendapatan. Hal ini mungkin akan mempengaruhi penilaian risiko inheren oleh auditor untuk tujuan-tujuan keberadaan atau eksistensi, pisah batas penjualan, serta pisah batas retur dan pengurangan penjualan. Ini sudah biasa bagi klien untuk mensalahsajikan pisah batas baik karena kesalahan maupun kecurangan. Juga merupakan hal yang biasa bagi klien untuk
mensalahsajikan secara tidak sengaja atau secara sengaja atau curang penyisihan piutang tak tertagih atau nilai realisasi karena sulit menentukan saldo yang benar. Selanjutnya, menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan tahap 1. Bagi sebagian besar perusahaan, pengendalian internal terhadap penjualan dan penerimaan kas serta piutang usaha terkait setidaknya harus cukup efektif karena manajemen sangat menginginkan catatan yang akurat untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. 3 aspek utama yang harus diperhatikan oleh auditor untuk menilai aspek pengendalian internal yaitu 1. Pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan perusahaan yang melakukan penjualan kredit. 2. Pengendalian terhadap pisah batas. Dan yang terakhir, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tahap 2. Hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Sedangkan auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Pergi next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Reno. Selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan prosedur analisis substantif tahap 3. Prosedur analitis ini seringkali dilakukan dalam 3 fase audit, yaitu selama perencanaan, ketika melakukan pengujian terperinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Kebanyakan prosedur analitis substantif yang dilakukan selama tahap pengujian terperinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian rincian saldo. Auditor melakukan prosedur analitis perencanaan dan substantif untuk seluruh siklus penjualan dan penagihan, bukan hanya piutang. Kemudian pada tabel 16.1 menyajikan contoh rasio dan perbandingan staf potensi salah saji yang mungkin terungkap dalam prosedur analitis. Nah, pada prosedur analitis itu membandingkan persentase margin kotor dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada kemungkinan salah saji ada kelebihan atau kekurangan penjualan dan piutang. Kemudian pada prosedur analitis membandingkan penjualan berdasarkan bulan menurut lini produk dari waktu ke waktu. Kemudian pada kemungkinan salah saji ada kelebihan atau kekurangan pada penjualan dan piutang. Selanjutnya pada prosedur analitis membandingkan retur dan potongan penjualan sebagai persentase penjualan kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada kemungkinan salah saji ada kelebihan atau kekurangan retur penjualan dan allowance dan piutang. Kemudian pada prosedur analitis itu membandingkan saldo pelanggan individu atas jumlah yang disajikan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada kemungkinan salah saji adanya salah saji dalam akun piutang dan laporan laba rugi terkait. Pada prosedur analitis membandingkan beban piutang tak tertagih sebagai presentase penjualan kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada kemungkinan salah saji terdapat piutang tidak tertagih yang belum dicandangkan. Pada prosedur analitis membandingkan jumlah hari piutang usaha terutang dengan tahun-tahun sebelumnya dan perputaran piutang usaha terkait. Sedangkan pada kemungkinan salah saji ada kelebihan atau kekurangan allowance for uncollectible account dan bad debt expense serta menunjukkan piutang fiktif. Pada prosedur analitis terdapat kategori umur sebagai presentasi piutang dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada kemungkinan salah saji ada kelebihan atau kekurangan pada uncollectible account dan bad debt expense.
pada prosedur analitis membandingkan penyisihan piutang tak tertagih sebagai persentase piutang dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada kemungkinan saji ada kelebihan atau kekurangan pada allowance for uncollectible account dan pet expense. Selanjutnya, pada analitis prosedur analitis terdapat membandingkan penghapusan pada uncollectible account sebagai presentasi terhadap total piutang dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada kemungkinan salah saji ada kelebihan atau kekurangan pada allowance for uncollectible account dan bad debt expense. Nah, selain prosedur analitis pada tabel 16.1, auditor juga harus melakukan peninjauan piutang usaha dalam jumlah besar dan tidak biasa. Boleh di next? Selanjutnya, tabel 16.2 menyajikan informasi neraca saldo komparatif untuk penjualan dan pengumpulan informasi siklus untuk Healthbrook Hardware Company. Berdasarkan informasi tersebut, dibuatlah tabel 16.3 yang menunjukkan beberapa prosedur analitis substantif. Satu-satunya potensi salah saji utama yang ditunjukkan dalam kedua tabel ini adalah penyisihan piutang tak tertagih. Hal ini ditunjukkan dengan rasio penyisihan terhadap piutang sebagaimana dijelaskan pada bagian bawah tabel 16.3. Nah, di situ tertulis komentar bahwa allowance for uncollectible account atau account receivable turun dari 6,41% menjadi 6,1%. Nah, number of this receivable outstanding dan kondisi ekonomi tidak membenarkan hal itu. Jadi terdapat kemungkinan salah saji sebesar $60.000. Boleh di next? Selanjutnya adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar pengujian piutang dan penyisihan piutang tak tertagih didasarkan pada real balance. Nah, pada gambar 16.3 mengilustrasikan tipe dari real balance berdasarkan Healthbrook Hardware Company. Nah, di situ terdapat nomor akun, nama customer-nya, dan jumlah piutang serta umur piutangnya. Kemudian biasanya auditor menguji informasi pada actual balance untuk mengetahui keterkaitan detailnya sebelum pengujian lainnya untuk memverifikasi bahwa populasi yang diuji sesuai dengan buku besar dan file induk piutang. Selain itu, auditor harus menelusuri sampel saldo individu ke dokumen pendukung seperti duplikat faktur penjualan untuk memverifikasi nama, saldo, dan umur yang tepat. Boleh di next. Selanjutnya, piutang usaha yang dicatat memang ada. Konfirmasi saldo pelanggan merupakan pengujian rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan piutang usaha yang tercatat. Ketika pelanggan tidak menanggapi konfirmasi, auditor juga perlu memeriksa dokumen pendukung untuk memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas selanjutnya untuk menentukan apakah piutang telah ditagih. Selanjutnya, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Auditor harus memverifikasi bahwa website tagih atau akun yang harus diklasifikasi
diklasifikasikan sebagai aset dia lancar dipisahkan dari akun biasa dan saldo kredit yang signifikan dalam piutang usaha direklasifikasi ke utang usaha. Kemudian ada pisah batas. Nah, salah satu pisah batas terjadi ketika transaksi periode berjalan dicatat pada periode berikutnya atau sebaliknya. Tujuan dari pisah batas adalah salah satu tujuan terpentingnya adalah dalam siklus ini, karena salah satu dalam pisah batas dapat mempengaruhi laba periode berjalan secara signifikan. Kita memerlukan pendekatan dalam 3 bagian untuk menentukan kebagian batas. Yang pertama, tentukan kriteria pisah batas yang tepat. Yang kedua, evaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang memadai untuk memastikan pemutusan yang wajar. Yang ketiga, ada uji apakah cut-off sudah benar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jessica. Baik, terima kasih Kayla atas kesempatannya. Selanjutnya masih terkait dengan pisah batas. Yang pertama ada sales cut-off atau pisah batas penjualan. Nah, di mana perusahaan ini akan memisahkan atau memberikan batasan transaksi antar periode tertentu. Misalnya, diasumsikan bahwa nomor dokumen pengiriman pada pengiriman terakhir pada periode berjalan adalah nomor 1489. Nah, berarti pada akhir periode itu nggak boleh ada lagi pengiriman di atas nomor tersebut, jadi harus di bawah nomor tersebut. Dan auditor akan melakukan pengujian dengan membandingkan penjualan yang tercatat dengan dokumen pengiriman terkait untuk beberapa hari terakhir periode berjalan dan juga beberapa hari pertama pada periode berjalan selanjutnya. Nah, yang kedua ada sales return dan allowance cut-off, yaitu untuk melakukan pengujian pisah batas ini, auditor dapat memeriksa dokumen pendukung untuk sampel return dan potongan penjualan yang dicatat selama beberapa minggu setelah tanggal penutupan untuk menentukan penjualan awal. Yang ketiga ada cash receipt cut-off atau pisah batas penerimaan kas. Untuk menguji salah saji batas penerimaan kas, sering juga disebut sebagai membiarkan buku penerimaan kas itu tetap terbuka. Nah, dengan menelusuri catatan penerimaan kas ke setoran bank periode berikutnya pada laporan keuangan. Nah, sebenarnya selama beberapa hari dalam penundaan yang dilakukan penerimaan kas itu dapat mengindikasikan adanya salah saji pisah batas. Nah, ini tapi dalam beberapa kasus itu ada juga yang bukan hal tersebut, kasus tersebut itu bukan salah saji yang terpotong, tetapi perbedaan waktu karena adanya perbedaan waktu pengiriman uang. Nah, ketika hal tersebut terjadi pada penyelidikan tambahan seperti memeriksa dokumen pendukung transaksi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada piutang usaha dinyatakan sebagai nilai realisasi. Nah, standar akuntansi mengharuskan perusahaan menyatakan piutang sebesar jumlah yang akhirnya akan ditagih, yaitu piutang bruto dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Nah, untuk memulai evaluasi penyisihan piutang tak tertagih, auditor akan meninjau hasil pengujian pengendalian yang berkaitan dengan kebijakan kredit klien. Selain itu, auditor juga akan mengevaluasi kecukupan penyisihan dengan memeriksa secara cermat akun-akun yang tidak lancar pada neraca saldo untuk menentukan akun mana yang belum dibayar setelah tanggal neraca. Boleh di next. Selanjutnya ada beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih ini hanyalah saldo sisa yang dapat diverifikasi dengan memperhitungkan ulang. Nah, dengan mengasumsikan bahwa yang pertama, saldo awal akun penyisihan telah diverifikasi sebagai bagian dari audit sebelumnya. Yang kedua, piutang tak tertagih yang telah dihapus telah diverifikasi sebagai bagian substantif pengujian transaksi. Yang terakhir, saldo akhir pada rekening penyisihan telah diverifikasi oleh berbagai pihak. Boleh di next lagi. Selanjutnya ada klien mempunyai hak atas piutang. Nah, hak klien atas piutang itu sebenarnya tidak menimbulkan masalah audit, tapi dalam beberapa kasus akan menimbulkan masalah jika piutang tersebut dijadikan jaminan, dialihkan kepada orang lain, ataupun bahkan dijual. Nah, untuk mengungkapkan kejadian di mana klien memiliki hak terbatas atas piutang, auditor itu akan melakukan peninjauan notulensi, berdiskusi dengan klien, mengkonfirmasi dengan baik dengan bank, dan juga memeriksa kontrak utang untuk bukti
bukti piutang yang dijadikan jaminan, dan juga bisa memeriksa file korespondensi. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Penyajian terhadap 4 tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan umum dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Namun, dalam beberapa kasus sering dilakukan dengan pengujian untuk menentukan tujuan audit terkait saldo. Nah, untuk mengevaluasi kecukupan penyajian dan pengungkapan, auditor itu harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang standar akuntansi serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tahara. Tahara, dipersilakan. Baik, terima kasih Jessica. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga yaitu konfirmasi piutang usaha. Dalam topik ini juga akan ada beberapa pokok pembahasan yang akan disampaikan. Konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi adalah respon tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau elektronik dan dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga, di mana tujuan dari konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Nah, kemudian ada persyaratan standar auditing. Jadi, terdapat 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Yang pertama, apabila piutang usaha tidak material. Yang kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat respon tidak memadai atau tidak dapat diandalkan. Dan yang ketiga, tingkat risiko salah saji dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasikan untuk memberikan bukti yang cukup. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis konfirmasi yang digunakan oleh auditor. Nah, jadi ada 2 nih, ada konfirmasi positif dan juga negatif. Kita bahas dulu yang konfirmasi positif. Dalam konfirmasi positif ini, auditor akan berkomunikasi dengan debitur yang meminta pihak penerimanya untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi adalah sudah benar atau salah. Nah, bentuk lainnya adalah formulir konfirmasi kosong, yaitu tidak menyatakan jumlah tapi meminta penerima untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Bentuk lain yang kedua ada konfirmasi faktur. Dalam konfirmasi faktur ini, setiap faktur itu akan dikonfirmasi, jadi bukan hanya saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Bisa dilihat yaitu ada contoh gambar dari konfirmasi positif. Nah, dalam konfirmasi positif ini, di situ sudah tertera ya, jadi auditor sudah mengungkapkan jumlah saldo piutang dan meminta konfirmasi kepada debitur terkait kebenaran saldo tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada konfirmasi negatif. Di dalam konfirmasi negatif ini, auditor hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan, di mana konfirmasi negatif itu hanya dapat diterima jika seluruh situasi ini tersedia. Yang pertama, auditor telah menilai risiko salah saji yang material sebagai rendah, serta telah memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi tentang efektivitas perancangan, serta pengoperasian pengendalian yang relevan atas asersi yang sedang diuji dengan prosedur konfirmasi. Yang kedua, populasi item-item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang ketiga, auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Dan yang keempat, auditor yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Nah, di situ ada juga ya contoh dari konfirmasi negatif. Jadi, debitur itu diminta untuk mengkonfirmasi hanya apabila tidak setuju dengan pernyataan auditor. Boleh next. Kemudian ada penetapan waktu. Nah, jadi bukti yang paling tepat yang paling dapat diandalkan itu dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Kenapa? Karena dengan begitu akan memungkinkan auditor untuk mengkaji atau menguji secara langsung saldo piutang usaha pada laporan keuangan tanpa harus membuat kesimpulan apapun mengenai transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Kemudian ada keputusan sampling. Jadi ada 2 hal nih yang mempengaruhi, yaitu ukuran sampel dan juga pemilihan item untuk pengujian. Di mana untuk ukuran sampel ada faktor utama yang mempengaruhi untuk mengkonfirmasi piutang usaha, yaitu ada materialitas kinerja, risiko inheren, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan jenis konfirmasi. Sedangkan dalam pemilihan item untuk pengujian akan diperlukan beberapa jenis stratifikasi untuk memilih saldo yang akan dikonfirmasi. Jadi
auditor itu hanya akan mempertimbangkan baik nilai dari si piutang itu maupun lamanya waktu piutang telah beredar. Kemudian ada verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Nah, dalam hal ini, auditor itu harus melakukan prosedur untuk memverifikasi alamat atau alamat email yang digunakan untuk konfirmasi. Sedangkan untuk konfirmasi yang dikirim melalui surat, auditor juga harus menyelenggarakan pengendalian konfirmasi sampai balasannya dikembalikan oleh pelanggan. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afla. Kepada Afla, dipersilakan. Ya, terima kasih Tahara. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu menindaklanjuti non-proses. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila tidak ada tanggapan atas konfirmasi positif maupun negatif, maka auditor tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa penerima telah menerima permintaan konfirmasi dan memverifikasi informasi yang diminta. Nah, jika konfirmasi positif tidak dianggapi, dapat dilakukan pengiriman kedua, ketiga, dan prosedur alternatif. Yang tujuannya itu untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi apakah piutang yang tidak dikonfirmasi itu memang ada dan telah dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi itu. Nah, untuk memeriksa dokumen terkait, untuk memverifikasi eksistensi dan keakuratan setiap transaksi penjualan, di sini ada 4. Yang pertama, penerimaan kas selanjutnya, di mana bukti penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi mencakup pemeriksaan informasi pengiriman uang, entry dalam catatan penerimaan kas, atau mungkin kredit selanjutnya dalam file induk piutang usaha. Kemudian yang kedua, ada salinan faktur penjualan, di mana berguna dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual dan tanggal penagihan aktual. Kemudian yang ketiga, ada dokumen pengiriman, yaitu untuk menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dilakukan dan sebagai tes cut-off atau pengujian pisah batas. Kemudian yang keempat, korespondensi dengan klien, di mana biasanya auditor tidak perlu mereview korespondensi sebagai bagian dari prosedur alternatif, tetapi korespondensi dapat digunakan untuk menemukan piutang yang diperselisihkan dan meragukan yang tidak terungkap dengan cara lain. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada analisis perbedaan. Di sini ada 4 topik, yaitu yang pertama, pembayaran telah dilakukan. Jadi 4 topik ini termasuk dalam jenis perbedaan dalam konfirmasi yang paling sering digunakan. Nah, yang pertama ini pembayaran telah dilakukan, yaitu terjadi ketika pelanggan melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerima pembayaran pada waktu melakukan pencatatan sebelum tanggal konfirmasi. Kemudian yang kedua, barang belum diterima. Ini terjadi karena klien mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat akuisisi ketika barang diterima. Kemudian yang ketiga, barang telah dikembalikan. Nah, ini kelalaian klien untuk mencatat memo kredit dapat diakibatkan oleh perbedaan waktu atau pencatatan retur dan pengurangan penjualan yang tidak tepat. Kemudian yang keempat, ada kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Ini termasuk jenis perbedaan yang paling mungkin dilaporkan dalam catatan klien, yaitu jika pelanggan menyatakan bahwa ada kesalahan harga yang dikenakan atas barang, barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, jadi selanjutnya yaitu jika kita tarik kesimpulannya, jika semua perbedaan telah diselesaikan termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Nah, jika sejumlah besar salah saji yang terjadi itu tidak konsisten dengan penilaian risiko pengendalian, auditor harus merevisi penilaian itu dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut terhadap audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi audit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Dita. Kepada Dita dipersilakan.
Baik, selanjutnya yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Kertas kerja perencanaan bukti harus disiapkan auditor untuk membantu memutuskan luas pengujian atas rincian memutuskan saldo yang direncanakan. Sumber yang dibutuhkan yaitu ada materialitas kinerja, risiko audit yang dapat diterima, risiko inheren, risiko pengendalian, hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu program audit untuk pengujian rinci saldo siklus penjualan dan pengumpulan piutang dalam format untuk dilaksanakan, yaitu meliputi yang pertama yaitu memperoleh trial balance piutang usaha dan menelusuri saldonya di buku besar umum. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak audit untuk men-foot dan meng-cross-foot edge trial balance. Yang ketiga, ada mereview edge trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Yang keempat, yaitu menghitung prosedur analitis yang ditunjukkan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan dan tindak lanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Yang kelima, yaitu mereview piutang yang tercantum pada edge trial balance menyangkut wesel pagi dan piutang dengan pihak terkait. Yang keenam, menanyai manajemen apakah ada pihak terkait, wesel, atau piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Yang ketujuh, mereview notulen rapat Dewan Direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan atau difakturkan. Yang kedelapan, yaitu menelusuri 10 akun dari edge trial balance ke file induk piutang usaha untuk menguji kebenaran umur piutang dan saldonya. Boleh di next. Lalu selanjutnya yang ke-9 yaitu menelusuri 5 piutang dari file induk piutang usaha ke edge trial balance. Yang 10 mengkonfirmasi piutang usaha dengan menggunakan konfirmasi positif. Yang 11 menggunakan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama dan kedua. Yang 12 membahas dengan manajer kredit tentang kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama. Itu memeriksa penerimaan kas selanjutnya dan file kredit atas semua piutang yang berjumlah lebih besar selama 90 hari dan mengevaluasi apakah piutang tersebut dapat ditagih. 13. Mengevaluasi apakah penyisihan sudah memadai setelah melakukan prosedur audit lainnya menyangkut kolektibilitas atau ketertagihan piutang. 14. Yaitu memilih 20 transaksi penjualan terakhir dari jurnal penjualan tahun berjalan dan 20 transaksi pertama dari tahun selanjutnya serta menelusuri masing-masing ke dokumen pengiriman terkait dengan memeriksa tanggal pengiriman aktual dan mengoreksi pencatatan. Lalu yang ke-15 yaitu mereview retur dan pengurangan penjualan yang besar sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah telah dicatat dalam periode yang benar. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dita dan teman-teman kelompok 3 atas pemaparan materinya. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyelesaian pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Apabila teman-teman memiliki kritik, saran, dan pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.